Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan di subuh yang penuh dengan keberkahan ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Umdatul Ahkam, yang mana syarahnya kita ambil dari kitab Taisir Al-Allam bi syarhi Umdatul Ahkam karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu taala. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Pada pembahasan yang lalu kita membahas tentang hadis dari hadis 181, 82 dan 83 berbicara seputar tentang rukhsah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada musafir ketika dalam keadaan berpuasa. Maka hadis yang ke-184 masih berbicara tentang bab ini, dan kita akan bahas sedikit tentang ikhtilaf di antara kalangan para ulama tentang as-shaumu fis safari, yaitu puasa di keadaan safar. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Jabir an Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai keduanya, berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan safar, fara'a zihaman wa rajulan qad dhallala alaihi. Kemudian Nabi mendapati kerumunan yang sangat padat di antara para sahabat sampai salah seorang di antara mereka pingsan. Faqala ma hadha? Maka Nabi mengatakan, apa ini? Apa yang terjadi? Qalu shaimun. Maka para sahabat menjawab, kami adalah orang-orang yang berpuasa. Faqala laisa minal birri, bukanlah suatu kebaikan, as-siyamu fis safari, berpuasa dalam keadaan safar. Wa fi lafdhin al-Muslim, ditambahkan oleh al-Imam al-Muslim, di dalam sanadnya ada tambahan sedikit lafaz. Beliau mengatakan, alaikum bi rukhsatillahi ta'ala allati rakhasa lakum. Hendaknya bagi kalian untuk mengambil keringanan-keringanan yang telah Allah tetapkan, yang Allah berikan kepada kalian. Pada hadis ini membicarakan tentang puasa sunnah, di mana para sahabat berpuasa sunnah. Kemudian di tengah safar tersebut didapati para sahabat ziham, mereka berkumpul sampai padat, sampai akhirnya ada yang qad dhallala alaihi, hilang kesadarannya. Maka Nabi mengatakan, alaikum bi rukhsatillah, hendaknya bagi kalian untuk mengambil rukhsah yang Allah berikan kepada kalian. Dalam hadis ini jelas sebagaimana kita telah bahas pada sebelumnya, bahwasanya asli dari orang-orang yang musafir ini adalah iftar. Aslinya dari mereka para musafir adalah untuk tidak berpuasa. Boleh berpuasa apabila memiliki kemampuan. Karena asli dari safar itu adalah qit'atun minal adab wa huwa masyaqqatun bihi.
bahwasanya musafir itu, safar itu potongan-potongan dari adab dan itu masyaqqah tersendiri. Maka ketika kita mendapati diri kita tidak mampu di dalam hal ini, maka kita hendaknya tidak berpuasa. Maka jangan dibalik, bahwasanya yang betul adalah berpuasa. Ketika kita tidak mampu, maka silahkan tidak berpuasa. Bukan dibalik seperti itu. Tapi ketika kita sadar bahwa kita mampu untuk berpuasa, maka boleh untuk berpuasa. Ma yukhadhu minal hadis, apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Jawazus siyam fis safar, bolehnya berpuasa dalam keadaan safar. Ingat, bukan bolehnya berbuka ketika safar, tapi bolehnya berpuasa di dalam keadaan safar. Wa jawazul akhdhi bi rukhsatillah bil fitri, dan bolehnya mengambil juga rukhsah yang Allah berikan kepada hamba dari berbuka ketika safar. Anna siyama fis safari laisa birran, bahwasanya berpuasa dalam keadaan musafir, dalam keadaan safar bukanlah bentuk dari kebaikan. Wa innama yujzi'u wa yasqutul wajib, karena sebenarnya ini perihal yang dibolehkan dan jatuh kewajiban puasa tersebut. Annal afdal ityanu rukhsatillahi ta'ala, ini pendapat dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, bahwasanya yang terbaik bagi seorang musafir adalah untuk mengambil rukhsah yang Allah berikan kepadanya. Karena sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan pagi yang lalu, bahwasanya agama ini dibangun atas dasar al-muyassar was-samhah. Al-muyassarah was-samhah, yaitu dipermudah dan mempermudahkan. Maka hendaknya kita mengambil kemudahan-kemudahan ataupun rukhsah-rukhsah, keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada kita. Ikhtilaful ulama, para ulama berselisih pandang pada pembagian ini adalah di dalam masalah puasa Ramadan. Apakah puasa Ramadan yang hukumnya ini wajib dan bentuk dari syiar Islam berlaku hukum ini? فشدد بعض السلف كالزهري والنخعي وذهبوا إلى أن صيام المسافر لا يجزئ عنه. Madhab Zahiriyah diantaranya Imam Az-Zuhri, Imam An-Nakhai mengatakan bahwasanya puasanya orang yang bersafar atau musafir la yujzi'u anhu, tidak diperbolehkan. Ini pendapat ulama Zahiriyah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal birra as-siyamu fis safari, bukan bentuk dari kebaikan puasa dalam keadaan safar. Maka sebaliknya, bukan kebaikan artinya adalah tercela, perkara yang tercela. Wa dhahaba jamaahirul ulama, dan jumhur ulama mengatakan, dan diantaranya adalah a'immatul arba'ah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Ahmad bin Hanbal dan Hanafi. Al-Imam al-arba'ah mengatakan bahwasanya jawazus siyam wal fitr, boleh memilih antara mau berpuasa ataupun berbuka. Pendapat yang pertama dari ulama Zahiriyah ini mengatakan dari dalilnya dari firman Allah Subhanahu wa taala, faman syahida minkum asyhara falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Allah Subhanahu wa taala menyamakan orang-orang musafir ini dengan orang yang sakit. Allah samakan orang yang dalam keadaan safar sebagaimana orang yang sakit. Kata Allah Azza wa Jalla, siapa yang mendapati di antara kalian bulan Ramadan ini falyasumhu, maka hendaklah kalian berpuasa di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala jelas menukilkan tentang puasa ini bukan puasa sunnah mutlak, namun puasa Ramadan. Wa man kana maridan aw ala safarin, Allah samakan, dan barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan safar,
fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka gantilah puasa tersebut di hari yang lainnya. Maka Allah samakan mereka yang sakit dengan musafir. Artinya asli hukum bagi musafir adalah untuk iftar, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas, laisal birra asyamu fis safar. Namun ketika seseorang mendapati dirinya mampu, maka sebagaimana yang dijelaskan pada hadis sebelumnya, bahwasanya boleh untuk berpuasa dan boleh tidak. Namun kita membahas tentang pendapat dari ulama jumhur, ulama zahiriyah, tentang mereka yang mewajibkan untuk tidak berpuasa, mewajibkan tidak berpuasa dalam keadaan sabar. Mereka mengatakan wa wajhuhu, dari firman Allah ini, wajah dalilnya adalah annallah lam yufrid as-shaum illa ala man syahidahu. Allah tidak wajibkan puasa ini kecuali kepada mereka yang syahidahu, menyaksikannya, artinya mampu di dalamnya. Wa farrada 'alal marid wal musafir fi ayyamin ukhra, dan Allah mewajibkan bagi yang sakit dan musafir ini untuk berpuasa di lain hari. Sebagaimana dalam hadis yang lainnya diriwayatkan dari Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja 'amal fathi fi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar di Amul Fathi, ketika terjadinya Fathul Mekah, dan Fathul Mekah sebagaimana kita ketahui bersama terjadi di bulan Ramadan. Fasama hatta balagha qara'il ghamim fasama an-nas thumma da'a biqadahin min ma'in farafa'ahu hatta nadhara an-nasu ilayhi thumma shariba faqila lahu ba'da dhalik inna ba'dhan nas qad sama faqala ulaika al-'usah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, Nabi ketika keluar di Amul Fathi, Fathul Mekah, terjadinya Fathul Mekah, Nabi keluar bersama para sahabat dalam keadaan sedang berpuasa. Maka para sahabat pun mengikuti apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berpuasa. Sampai kemudian di pertengahan jalan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta seorang sahabat, fada'a biqadahin min ma'in, meminta seorang sahabat datang membawa bejana yang berisi air. Farafa'ahu, maka baginda berdiri memperlihatkan sengaja kepada sahabat-sahabatnya sampai manusia mampu melihat seluruhnya. Thumma syariba, kemudian beliau membatalkan puasanya dengan minum. Faqila lahu ba'da dzalik, maka manusia bertanya, di antara para sahabat masih ada yang bertahan dengan puasanya, tidak ingin batal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulaikal usah, mereka adalah pelaku maksiat. Pelaku maksiat. Dan diulangi ini sebanyak 3 kali oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa ma rawahu al-Bukhari an Jabir laisa minal birri as-siyamu fis safari. Dan ditekankan juga oleh Jabir bin Abdullah pada hadis yang lainnya, Nabi mengatakan bukan bentuk kebaikan orang berpuasa dalam keadaan safar. Ini pendapat zahiriyah, pendapat ulama-ulama zahir, di antaranya Az-Zuhri, kemudian Al-Imam An-Nakhai mengatakan bahwasanya tidak boleh, bahkan bukan boleh atau tidak, tapi tidak boleh berpuasa ketika safar, mau puasa sunnah ataupun puasa Ramadan, puasa yang wajib. Adapun pendapat jumhur, mereka berdasarkan dalil-dalil sebagaimana kita telah bahas sebelumnya. Hadis Hamzah al-Aslami, hadis yang pertama kita bahas pada pertemuan pagi kemarin tentang puasanya orang-orang musafir. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Apabila engkau berkehendak boleh berpuasa, boleh berbuka. Atsani hadisu Anasin, thumma kunna nusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam ya'i bis-shaimu 'alal muftir walal muftiru 'alas shaim. Dan hadis yang kedua yang selanjutnya yang kita sebutkan pada pertemuan pagi yang lalu, hadis dari sahabat Anas bin Malik, kami pernah bersafar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami tidak ada yang tidak berpuasa, dan di antara kami tidak ada yang saling mencela, yang berpuasa tidak mencela yang
tidak berpuasa, yang tidak berpuasa pun tidak mencela yang berpuasa. Kemudian pendapat yang dari jumhur, mereka berdalil juga dari hadis sahabat Abi Darda Al-Ansari, fihi asyamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah bin Ruwaha. Dan hadis ini, hadis dari Abi Darda ini menasakh, menghapuskan hadis yang diriwayatkan Jabir sebelumnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulaikal usah, mereka lah pelaku maksiat, mereka yang melanggar syariat. Hadis ini dinasakh karena datangnya hadis Abi Darda setelah hadis Jabir ibn Abdillah. Artinya belakangan munculnya dari hadis Abi Darda. Hadis Abi Darda menghapus hadisnya Jabir bin Abdillah dengan perilaku baginda sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Rawaha ketika dalam keadaan safar. Beliau sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Abdullah bin Rawaha berpuasa. Adapun sahabat yang lainnya tidak berpuasa. Maka perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menasakh, menghapuskan pendapat ataupun hadis yang sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam. Sekian pada pembahasan pada pagi hari ini seputar asyamu fis safari. Perlu kita tekankan lagi bahwasanya asli bagi seorang musafir itu untuk tidak berpuasa. Puasanya dia dengan syarat mendapatkan dirinya mampu. Jangan dibalik saya tidak mampu maka saya tidak berpuasa. Bukan, karena memang asli dari musafir ini tidaklah berpuasa. Jika dia mendapati dirinya qudrah, kemampuan untuk berpuasa, maka sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Hamzah As-Silmi mengatakan, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Jika engkau mau boleh berpuasa, boleh juga tidak. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fis safar ini penting juga kita bahas. Masalah di dalam safar ini pernah dibahas oleh para ulama, kurang lebih menjadi 3 pendapat masalah safar ini. Intinya jumhur ulama mengatakan safar itu ketika al-uruf, orang sekitar menganggap ini sudah menjadi safar, bentuk dari safar. Namun pendapat Imam Asy-Syafi'i ini mengatakan jarak, ada memiliki jaraknya, bahwa safar dikatakan safar itu ketika dia sudah melakukan safar lebih dari 67 km. Adapun landasan dalilnya kenapa beliau Imam Asy-Syafi'i membatasi 67 km, atau sebagian riwayat dari Imam Asy-Syaukani mengatakan 60 km, belum ada dalil nas yang pastinya. Sebagian lagi yang mengatakan bahwa ketika itu sudah disebut dengan qaryatun ukhra, tempat yang lain, maka ini sudah disebut dengan safar. Sebagian lagi pendapat mengatakan di antaranya Zahiriyah, in yajid fihi ta'ab, ketika engkau mendapati di dalam dirimu keletihan di dalam melakukan safar, maka itu sudah disebut dengan safar. Ketika tidak ada letih di dalamnya, maka itu bukan safar. Banyak para ulama berpendapat tentang safar ini, namun saya lebih condong kepada pendapatnya Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwasanya 60 km adalah batasannya, karena ini memperjelas segalanya. Ketika kita mengatakan capek, maka seseorang yang jogging 1 km bisa capek, seperti itu. Dan orang yang menggunakan pesawat 300 km atau lebih tidak capek, dan yang lain sebagainya. Maka pembatasan itu lebih jelas. Dan wallahu ta'ala alam, ana lebih condong kepada pendapat yang mengatakan 60 km adalah batasan safar. Maka Sentani Jayapura berapa kilometer? 40-an. Maka itu belum masuk jarak safar. Tidak boleh menjamak, tidak boleh juga membatalkan puasanya. Sini Bunggu, maka sudah masuk dalam jarak safar. Sini Nimbokrang
70 sudah masuk syarat safar, boleh baginya untuk membatalkan puasanya. Wallahu taala alam. Kiranya bisa dipahami apa yang bisa disampaikan. Adapun lebih detailnya mungkin bisa dibantu dilihat di browser tentang masalah ini, karena khilafnya kurang lebih terkerucut kepada 3 pendapat yang saya pernah baca, terkerucut pada 3 pendapat. Namun al-qaul, akwal, perkataan-perkataan ulama tentang safar itu banyak sekali. Wallahu taala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum.